wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhmun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla saqamika, wa faradaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu? 1. Hayataka qabla mautika, manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Selama kita hidup di alam dunia, selama itu kita dituntut untuk ibadah kepada Allah. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, kalau itu dilakukan ketika kita masih hidup di alam dunia, itu ada nilai pahalanya. Makanya orang-orang yang sudah meninggal dunia begitu sangat gembira ketika saat sanak saudaranya, familinya mendoakan dia. Mal mayyitu fi qabrihi ila kal qurikil muqawwif yantadhiruna da'watan min ahlihi wa waladihi aw sadiqilah fa idza lahiqatu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya seorang mayit, orang yang sudah meninggal dunia, di dalam kuburnya ia bagaikan orang yang tenggelam di lautan, yang melambai-lambaikan tangannya menunggu doa dari anaknya, saudaranya, sahabatnya. Maka apabila anaknya, sahabatnya, saudaranya mengiringi dia dengan doa, dengan perbuatan yang baik, dengan kebaikan, maka itu jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Kenapa berharganya? Masya Allah, orang yang masih hidup walaupun dia baca Quran, timbang cuma 3 huruf alif lam mim, itu melahirkan pahala, melahirkan kebaikan. Sementara buat orang yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, walaupun dia hafal 30 juz, dia bisa baca itu 30 juz, udah meninggal dunia, udah gak ada nilainya sama sekali. Nah ini penting, makanya kita manfaatkan kehidupan kita mumpung masih ada di alam dunia. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan selama kita masih hidup di alam dunia, itu punya nilai, punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, celengan tabungan buat diri kita sebelum berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh, alam barzakh menuju alam akhirat. Apalagi yang kita harapkan kecuali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mumpung kita masih ada di alam dunia. Jangan tunggu kematian, tapi manfaatkan kehidupan ini, kehidupan yang masih diberikan oleh Allah, umur yang panjang. Maka berkata Al-Habib Abdullah bin Al
dawi al-hadad umruka ra'su malika. Umurmu adalah modal bagimu. Siapa orang yang bisa memanfaatkan modalnya, beruntung dia. Tapi ketika dia sia-siakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuang percuma, rugilah dia. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi waktu asar, bicara Allah tentang waktu, digambarkan waktu asar sebentar lagi maghrib, maghrib sebentar lagi isya. Selayaknya manusia yang sudah sampai di waktu isya, sebentar lagi menutup mata. Awal akhir kita bakal menghadapi yang namanya kematian. Bahkan kematian itu sendiri tidak pernah lihat dia tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Ketika sudah ada ketentuan urat takdir dari Allah, ajal sudah tiba, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghindarinya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidupmu di alam dunia sebelum datang kematian. Berapa banyak orang yang begitu merasakan penyesalan yang tiada ada guna. Ketika ia rasakan, toh ternyata kehidupannya masih sedikit daripada kebaikan, bahkan dosa belum tertobati. Yang ada adalah penyesalan yang tiada ada gunanya. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Yang kedua, kata Nabi, wasi'ataka qabla saqamika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung masih sehat, pakai itu semua kesehatan untuk sesuatu yang bermanfaat, terkhusus niatin buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas hidup kita enggak lain enggak bukan adalah ibadah. Dan mohon maaf, cakupan ibadah jangan sampai sempit dalam ruang pemikiran kita. Bahwa ibadah adalah tunduk turut patuh pada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat dagang, di situ ada perintah Allah, daganglah dengan jujur. Ketika kau diberi amanah pangkat dan jabatan, pakai pangkat dan jabatan amanah itu sesuai dengan kehendak zat yang memberikan amanah. Ketika engkau diberikan titipan harta, bagaimana caranya supaya harta itu melahirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Keluarin dari harta-harta mereka sedekah. Dalam artian bisa jadi zakat ketika sudah sampai kepada nisab dan haul, bisa jadi sedekah kalau belum sampai kepada nisab dan haul. Maka jadilah seorang kaya yang dermawan. Ketika diri kita merasakan kesusahan, maka di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sabar atas segala kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdiam diri. Ketika Allah masih memberikan kesehatan yang ada di dalam diri kita, jangan tunggu sakit. Jangan tunggu kesehatan itu hilang dari badan kita. Yang ada adalah kemalasan untuk beribadah kepada Allah. Salat jadi terbatas, kegiatan pengajian jadi terbatas, berbuat baik jadi terbatas. Ketika saat kita sakit, maka kesehatan adalah merupakan nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai itu sehat buat ibadah kepada Allah. Kadang-kadang ada orang ngomong, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda mau kupas-kupasin, udah tua tinggal mongkoknya. Ya, mumpung masih muda, tenang-tenang aja. Mumpung masih sehat, kuasin apaan juga. Nggak dipikirin bahwa dia punya tuntutan dari Allah untuk ibadah kepada Allah. Banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatannya, sehingga ketika saat datang penyakit baru berasa, ya Allah,
Nyesel waktu sehat gak rajin ibadah. Jangan tunggu mata jadi buta baru kita mau baca Quran. Jangan tunggu telinga jadi tuli baru kita mau mendengarkan nasihat. Jangan tunggu kaki jadi lumpuh baru pengen berangkat ke pengajian. Jangan tunggu tangan ini tidak bisa bergerak baru mau bantu orang. Mumpung sekarang masih sehat, pakai itu kesehatan buat menolong orang lain, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin kita akan termasuk orang yang bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sehat Masya Allah, tidak ternilai harganya. Kalau ada di rumah sakit pusat Pertamina, ada orang kaya, uangnya miliaran, tapi tinggal di ruangan ICU. Saya mau tanya di sini ada nggak kira-kira yang mau tukar tempat? Dibayar 1 miliar ada? Nggak ada. 2 miliar ada yang mau ganti tempat, tukar tempat di ruangan ICU. 3 miliar nggak ada ternyata. Saya pengen tanya, bapak-bapak udah pernah pegang uang 1 miliar? Belum pernah. Sama. Hatta ketika saat kita mau tukeran tempat, disuruh tukeran, mau nggak tukar tempat dibayar 1 miliar? Orang itu ada di sini, kita di sana di ruangan ICU dibayar 1 miliar, nggak mau. Padahal seumur umur belum pernah kita pegang uang 1 miliar. Tapi urusan sehat perlu ditukar, bentar dulu. Di situ kita berucap alhamdulillah. Sehat yang Allah berikan begitu sangat mahal harganya. Ya Allah, jangan disia-siakan. Ketika ada panggilan sholat hayya 'alas sholat, cepat-cepat kita tunaikan kewajiban kita. Jangan tunggu nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh masih sehat, telinga kita masih normal, belum tuli. Kadang-kadang ada orang masih normal tapi pura-pura tuli, banyak. Wa faradoka qabla syughlika, dan waktu senggangmu, manfaatkan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika masih Allah memberikan kesenggangan waktu buat diri kita, jangan disia-siakan. Al-waktu kasayfi, kata orang Arab, waktu itu bagaikan pedang. Idza lam taqtahu faqata'aka. Kalau kau enggak tebas dia yang bakal tebas engkau. Makanya orang-orang yang melewatkan waktunya percuma tanpa ibadah kan ngajarin dia beda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau sekiranya kau undurkan ajalku yang telah dekat ini ya Allah, fa asaddaqu, aku akan sedekah. Aku ingin rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud, rajin baca Quran. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang yang soleh ya Allah. Kenapa? Ruh sudah sampai di tenggorokan. Mau bagaimana lagi kita berkilah? Ajal udah sampai, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha, la mauta illa bil ajal. Ya man bidunya mustaqil qad qarrahu tulul amal wa lam yazal bi qablatin hatta dana minul ajal. Ya man bidunya mustaqil, kata itu Hajar al-Asqalani, wahai orang yang sibuk dengan dunianya, qad qarrahu tulul amal, sungguh telah menipu dia panjang angan-angan. Depak dada mentang-mentang masih muda, berbangga diri mentang-mentang masih sehat, masih gagah. Walam yazal bi qablatin, tak henti-hentinya ia dalam kelalaian. Ia enggak pikirin kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pikirin tugas dia di alam dunia buat apa. Dia enggak pikirin bahwa nanti sesudah dia hidup di alam dunia akan
ada kehidupan selanjutnya, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Dia bakal ditanya semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak pikirin. Hatta dana minul ajal, sehingga tidak terasa ajal sudah mendekat. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya serentak tiba-tiba, ujung-ujung, nggak ngomong-ngomong lagi. Wal kubur sundukul amal, sementara kubur adalah kotak amal. Isbir ala ahwaliha, tahan bagaimana huru-hara nanti yang akan kau hadapi di alam barzakh. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali ketika sudah tiba ajalnya. Manfaatkan waktu luangmu. Begitu berharga ternyata waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lewat hatta 5 menit tidak akan kembali lagi. Yang akan datang walaupun 1 jam, 2 jam, tidak ada yang menjamin kita masih hidup. Saat inilah bismillah kita niatin, ketika Allah masih memberikan keluangan waktu, pakai telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan nasihat, pakai mata ini untuk membaca ayat-ayat Allah, pakai badan ini buat ibadah kepada Allah, pakai hati ini untuk mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faraduka qabla syughlika, manfaatkan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang keempat, wasyababaka qabla haramika, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Di usia yang masih muda, badan masih seger, tenaga masih kuat, aktivitas masih banyak, manfaatkan masa mudamu sebelum datang waktu tua. Muda tua banyak penyakit datang menghinggapi tubuh kita. Kagak boleh lama sedikit berasa asam urat, berasa yang namanya rematik, encok, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan nasi ntar diabetes kumat, makan daging awas, apalagi yang garam-garam ntar hipertensinya muncul, serba salah, makan kangkung kolesterol naik, udah tua. Sementara kalau masih muda, gagah badannya, kuat tenaganya, cemerlang pikirannya. Bismillah, mumpung masih muda, banyakin amal kebaikan, banyakin prestasi, aktivitas yang positif, buat celengan kita menghadap kepada Allah. Dan sebenarnya masalah mati nggak harus tua tuh. Berapa banyak manusia-manusia yang berusia muda dipanggil oleh Allah, tapi mereka tidak merasakan penyesalan. Kenapa? Di saat usia muda mereka isi dengan amal ibadah dan kebaikan. Begitu banyak orang-orang muda yang hebat karena mereka tidak menyia-nyiakan waktu mudanya. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan waktu muda, merelakan waktu muda kita terbuang percuma tanpa ada prestasi, tanpa ada kebaikan. Sing ridho, istilah kata orang sekarang mah, ada ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bapak-bapak kita yang udah sukses, kenapa? Waktu mudanya dia berjuang, waktu mudanya dia bekerja dengan kebaikan-kebaikannya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk meraih masa depannya. Ridho capek nggak jadi masalah, ridho di saat usia muda tengah malam tahajud baca buku, bertanya kepada orang, bantu orang lain, tidak sungkan untuk menanyakan sesuatu yang ia tidak mengerti. Usia muda, otak masih cemerlang, belum banyak pikiran, manfaatkan kata Nabi.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah begitu dalam usia muda, bahkan tercatat dalam sejarah Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah orang sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau begitu punya otak yang cemerlang. Beliau manfaatkan kemudahannya usia yang muda untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab dengan ilmu hidupnya akan menjadi mudah. Maka buat teman-teman yang masih muda dan merasa masih muda usia, jangan sia-siakan usia mudamu sebelum datang waktu tua. Yang kelima, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Kenapa kok ada bahasa begini? Kehidupan dalam dunia bagaikan roda pedati. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari diputar oleh Allah. Ada orang yang tadinya kaya turun jadi orang miskin. Ada orang yang tadinya miskin jadi kaya. Yang tadinya sehat jadi sakit. Tadinya sakit jadi sehat. Diputar ini orang. Kehidupan manusia di alam dunia diputar-putar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih kaya, pakai kekayaanmu tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pakai itu alat untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Selain daripada ibadah-ibadah yang mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Selain daripada ibadah ritual, ada ibadah sosial yang mana itu menggunakan harta. Ibadah ritual memang benar butuh akan harta. Maka aplikasi daripada ibadah ritual, kalau pengen lihat seseorang benar ibadah ritualnya, lihat bagaimana kehidupan sosialnya. Maka dari ibadah kita yang ritual, sholat kita Allahu Akbar, dianjurkan kalau yang lagi berdiri lihat ke bawah. Apa maknanya? Ketika engkau diberikan kemapanan, ketika engkau diberikan kelebihan harta, lihat orang yang di bawah. Masih begitu banyak orang-orang yang jadi saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan yang perlu kita tolong. Masih begitu banyak anak-anak yatim yang perlu perhatian dari saudara-saudara kita yang seiman dan sekeyakinan. Jangan sampai kita kena disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah ingin kau tahu siapa orang yang menjadi pembohong agama? Ngaku Islam tapi enggak Islam sebenarnya. Ngaku beriman tapi jauh pengakuannya dari pengamalannya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka mereka itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Tidak peduli ada anak yatim di sekitarnya tidak makan, tidak peduli ada anak yatim di sekitarnya tidak sekolah, cuek-cuek saja. Ini pembohong agama. Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Juga mereka enggak perhatian bagaimana makanan orang miskin. Ada saudaranya, ada tetangganya yang kelaparan, mereka enggak peduli. Lu gue aja. Capek gue cari kerja, capek gue cari duit, bentik tulang beras keringat pagi-pagi pulang sore. Kalau dibikin kaki-kaki dibikin pala, kau udah dapet duit dikasihin ke lu. Sayang dong, masya Allah. Padahal tidak ada ceritanya orang yang mentasarufkan hartanya di jalan Allah itu jatuh bangkrut. Bahkan kata Nabi, mana kusmalu min sedekatin bal yazdad tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Bahkan bertambah terus bertambah. Bahkan di lain ayat, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali abatin abadat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habban wallahu yudhi'u liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji padi, dari satu biji melahirkan 7 tangkai, dari tiap-tiap tangkai muncul 100 biji, 7 dikali 100 sama dengan 700. Wallahu yudhi'u liman yasha. Bahkan
melipat gandakan ganjaran bagi orang yang Dia kehendaki. Udah gimana? Makanya, apa kau ingin tahu pendusta agama, pembohong agama? Tuh orang yang gak peduli sama anak yatim, gak perhatian sama orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh maka itulah orang-orang yang akan menghuni neraka. Wail lil musallin, buat orang-orang yang sholat. Katanya sih sholat, tapi yang anak yatim gak perhatian. Katanya sih sholat, tapi orang miskin dia diamin aja. Jangan-jangan kamu gak sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kamu lalai di dalam sholat. Bahkan boleh jadi yang kau laksanakan selama ini bukan mengharapkan keredoanku. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Nah itu dia orang-orang yang ria, orang-orang yang memamerkan sholatnya, pengen disebut sebagai orang saleh, pengen disebut sebagai orang alim, tapi praktek kesolehannya tidak dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengen tahu orang yang benar dan sukses dalam sholatnya, lihat kehidupan sehari-hari. Sholatnya benar, kepada tetangga sebelah perhatian. Itu untuk membuktikan. Maka beruntung qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung. Kadang-kadang ngaku sholat dia rajin, ngaku tahajud dia rajin, ngaku sholat duha nggak pernah ditinggal, puasa Senin Kemis, tapi pelitnya 70 setan. Mohon maaf. Kalau udah bahasa bakhil, ya Allah ya Rabbi, nggak lihat dia siapa atau siapa. Bahkan misanannya Nabi Musa yang namanya Qarun ditenggelamkan sama harta-hartanya oleh Allah. Di zaman Nabi Muhammad ada sahabat hancur usahanya gara-gara kepikirannya. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Orang bakhil itu bahasa Arab, artinya kikir, pelit, pedit, koret, buntut gasiran, pantat koneng. Bahasa Indianya merepet jahe merekehese. Waduh, Masya Allah, jangan sampai kita punya sifat pelit kayak begitu. Sebab apa? Semua bakal kembali kepada diri kita. Maka ketika Allah titipkan kekayaan, maka salurkan kekayaan itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percayalah, semua akan menjadi kendaraan kita melewati Shiratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan membela kita ketika apa yang diamanahkan oleh Allah dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya, ini hadis ingin mengajak kepada kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Nah ini dia, makanya jangan disia-siakan. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kalau ini benar-benar kita jaga, insya Allah selama kita hidup di alam dunia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memetik buah dari amal perbuatan kita. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Istilah orang Jerman bilang, melak cabe bakal kalah cabe, melak hade bakal kalah hade, melak
yang namanya nanam kebaikan, yang kita panen juga insya Allah adalah kebaikan. Nanam keburukan, ya udah, yang kita panen, yang kita ala, yang kita ambil nanti adalah keburukan. Jangan salahkan siapa-siapa. Ketika saat kita sudah sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan, jangan salahkan siapa-siapa ketika keluar harta tanpa bernilai ibadah. Ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa yang disandingkan ada pada dirimu bakal habis. Tapi ketika apa itu semua perbuatan harta kita disandingkan di jalan Allah, itu yang akan langgeng, yang bakal menjadi teman kita di alam kubur, yang bakal jadi kendaraan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai setiap apa yang diberikan Allah, umur panjang, sehat walafiat, pangkat jabatan, usia muda, hidup yang ada terbuang percuma tanpa kebaikan. Saya pernah memberikan satu contoh. Ada 2 orang yang jadi tukang es. Dua-duanya keliling kampung. Ya, dua-duanya keliling. Satu keliling kampung, satu diam saja. Ketika saat sore hari, ternyata yang keliling kampung, alhamdulillah, tukang dagang bilang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang kumpul. Sementara yang diam aja memang habis dagangannya, tapi habisnya bukan karena terjual, habisnya es karena kena sinar matahari. Dua-duanya habis, tapi ada perbedaan. Yang satu habis tapi dia dapat keuntungan, yang kedua habis tapi tidak mendapatkan keuntungan. Kita yang mana? Apakah kita termasuk orang yang keliling-keliling menjajakan es dan di sore hari es itu habis sementara kita dapat keuntungan, atau kita yang berdiam diri sampai menunggu waktu sore dan esnya pun habis tanpa kita mendapatkan keuntungan? Maka manusia yang beruntung adalah manusia yang mau bekerja, beribadah, dia isi waktu-waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia buat kebaikan. Dia beroleh keuntungan dari umurnya. Semua pasti bakal habis, semua pasti bakal mati. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita di alam dunia. Mudah-mudahan dari uraian yang singkat ini mendekatkan kita dan menambah semangat kita untuk senantiasa mengisi kehidupan kita dengan amal ibadah dan kebaikan agar menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu minal hayati lil ma'an wa kum lillah wa khairul zad. Atardu an takuna rafiqa qaumin lahum sadun wa anta bi ghairi zad. Al-Imam Qurtubi berkata dalam syairnya, tasawwar, berbekalah engkau minal hayati, dari hidup yang singkat ini, lil ma'ad, untuk hari di mana kita bakal balik ke Allah. Wakum, bangkitlah, wa'mal, dan beramallah lillah, karena Allah. Wakum lillah wa'mal khairazat, dan beramallah semata-mata mengharapkan keriduan Allah, sebab amal yang ikhlas adalah sebaik-baik bekal. Atardo antakuna rafiqa qaumin, apa kau redho jadi teman suatu kaum? Lahum zadun wa anta bi ghairi zad. Ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kita lihat saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, mereka pulang dengan membawa banyak bekal pahala, sementara kita berdiam diri bengong-bengong tanpa pahala sedikit pun. Atardo antakuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zad. Sementara kita nggak punya bekal sedikit pun. Mumpung di alam dunia, mumpung sehat, mumpung masih muda, mumpung kaya, pakai buat kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, innakal hamdu ya Allah ya Maulana. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu minkal faraju ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa orang yang mencintai dan menyayangi kami, ampuni juga dosa orang yang membenci dan menzalimi kami, ampuni juga dosa orang yang pernah kami zalimi. Wahai Zat yang menggenggam setiap rahasia, Engkau yang Maha tahu kebingungan hati kami, Engkau yang Maha tahu setiap lintasan hati kami, Engkau yang Maha tahu kekhawatiran di dalam diri kami. Ya Allah, berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Jangan berikan kami cobaan yang tidak mampu kami untuk memikulnya. Ya Allah, ya Rabbi, kami penuh berdosa, kami penuh dengan maksiat, tapi lautan ampunanmu jauh lebih luas ketimbang murka-Mu. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni sebesar apapun dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau hapuskan dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.